Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan bersemangat ya, utamanya untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh kita kali ini masih terkait dengan berita, khususnya menyajikan berita. Kompetensi dasar menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Oleh sebab itu, setelah pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menyajikan informasi yang ada di dalam berita, baik secara tulis dan lisan dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kaidah kebahasaannya. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah banyak mendengarkan dan membaca berita, bukan? Di samping sebagai pendengar atau pembaca, dalam berbagai kesempatan, kamu seringkali dihadapkan pada keharusan untuk menyampaikan kembali informasi. Misalnya, ketika mendapat pertanyaan dari seseorang tentang isi berita yang pernah didengar. Ketika itu, kamu harus memiliki kemampuan untuk menceritakannya kembali. Kamu tidak mungkin mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya tanpa ada yang ditambah-tambahi atau dikurangi. Dalam hal ini, bukan berarti kamu harus menghafalkan berita itu. Kamu cukup dengan memahami ide-ide pokok berita itu. Kemudian, kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata kamu sendiri. Dengan demikian, pemahaman tentang ide-ide pokok berita sangat penting ketika kamu akan menceritakan isi suatu berita. Berdasarkan ide-ide pokok itulah, kita bisa menyampaikan kembali berita dengan benar dan ringkas. Adapun langkah-langkah menulis berita, ada 4. Yang pertama, menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu, orang-orang yang terlibat. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Maksudnya mencatat fakta-fakta tentunya dengan berkerangka pada pola adik simba. Apa itu adik simba? Yaitu unsur berita apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Sedikit mengingatkan terkait dengan berita disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting ini terkait dengan struktur berita piramida terbalik, yakni yang pertama diawali dengan kepala berita, diikuti tubuh berita, dan diakhiri oleh ekor berita. Lalu unsur kebahasaan teks berita yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu terkait dengan kata baku, kalimat langsung dan tidak langsung, konjungsi bahwa, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, kata kerja mental, penggunaan konjungsi temporal dapat kalian pelajari, dapat kalian ulangi, dapat kalian simak kembali pada materi sebelumnya. Kemudian masih ada satu lagi tahap yang harus kalian lakukan sebelum berita yang telah kalian buat dipublikasikan, yaitu tahap penyuntingan berita. Kemudian aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam tahap penyuntingan? Nah, aspek yang harus diperhatikan dalam tahap penyuntingan antara lain ada 4. Yang pertama, kebenaran isi berita. Nah, kebenaran isi berita ini ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Kelengkapan isi berita ini ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik simba tadi. Kemudian yang ketiga, struktur penyusunan berita. Yang dimaksud struktur penyusunan berita tadi yaitu dimulai dari
apa tadi? Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Dimulai dari bagian yang terpenting ke bagian yang kurang penting. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ini terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda baca. Nah, apabila berita itu disertai dengan gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita di samping ditinjau dari nilai keartistikanya. Nah, di sini saya sajikan satu contoh berita. Ini juga contoh ini dapat kalian temui di buku paket yang telah kalian terima dari sekolah ya. Silahkan kalian baca secara saksama. Kalau sudah, dilengkapi dengan hasil analisisnya. Jadi dalam teks berita tersebut tadi terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki, disunting begitu ya. Nah, diantaranya ada 5 poin, silahkan kalian baca secara saksama. Nah, kalau sudah, apabila kalian masih menemui kendala, masih ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke saya, bisa melalui grup WA kelas. Sudah, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.